Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, maraknya komunitas LGBT di saat sekarang ini tak ubahnya seperti virus yang sewaktu-waktu dapat menjangkiti manusia. Parahnya lagi, doktrin LGBT terus-menerus disebarkan tanpa mengenal tempat, meskipun di negara mayoritas muslim seperti Indonesia. Buktinya, sepanjang tahun 2023 ada banyak sekali fakta yang ditemukan jika komunitas LGBT di Indonesia menggunakan berbagai cara untuk mencari generasi penerus mereka, baik itu cara yang halus maupun terang-terangan. Karena itu, agar orang tercinta kalian tidak terjerumus, sebaiknya simak fakta yang ditemukan dengan tetap menonton terus video ini agar tidak sesat. Berbicara tentang isu LGBT, mungkin kalian tak akan menyangka jika doktrin yang meyakini bahwa jenis kelamin tidak menentukan orientasi seksual seseorang sudah menyebar hampir di seluruh belahan dunia. Parahnya penyebaran doktrin menyimpang itu bukan hanya ditujukan kepada orang-orang yang berusia remaja hingga dewasa, melainkan ditujukan kepada generasi-generasi yang usianya masih tergolong anak-anak. Dilansir dari laman The Guardian, saking mengkhawatirkannya doktrin LGBT di negara-negara barat, sampai-sampai seorang psikiater anak mengaku bahwa dalam beberapa tahun terakhir, banyak psikiater yang tak menyangka akan ada peningkatan yang jumlahnya tak masuk akal. Dan hal tersebut membuat kami bertanya-tanya, mengapa itu bisa terjadi? Buktinya, di negara Inggris saja para psikiater melihat lonjakan besar, di mana perempuan muda yang usianya masih berkisar 12 atau 13 tahun beramai-ramai ingin menjadi laki-laki. Mereka mengubah nama, meminta mengganti kelamin, bahkan mendesak untuk mendapat hormon penghambat pubertas yang sejatinya akan dialami seorang perempuan. Kondisi tersebut pernah diteliti oleh sebuah lembaga kesehatan di Inggris bernama NHS atau National Health Service, yang mana berdasarkan penelitian mereka, dibanding dengan 10 tahun yang lalu, jumlah anak-anak yang sekarang ingin merubah gendernya meningkat dari 250 kasus menjadi 5.000 kasus. Bukan hanya di Inggris, negara yang sejak dulu mendukung LGBT yaitu Amerika Serikat, juga mencatatkan jumlah yang lebih tak masuk akal. Dikutip dari Reuters, Komodo Health menemukan sebuah fakta, di mana pada tahun 2021, sebanyak 121.000 anak-anak berusia 6 hingga 17 tahun cenderung tak nyaman dengan gendernya, dan jumlah tersebut mungkin jauh lebih sedikit dibanding jumlah sebenarnya. Dari fakta yang baru saja kalian simak, bisa kalian nilai sendiri betapa gencarnya kaum-kaum LGBT menyebarkan doktrin mereka untuk mencari generasi penerus. Akan tetapi, yang tak kalah mengejutkannya dengan pengaruh LGBT terhadap anak-anak di negara barat, tahukah kalian jika seluruh pihak yang tergabung di komunitas tersebut tak segan-segan menyebarkan doktrin menyimpang mereka, sekalipun di negara bermayoritas muslim seperti Indonesia? Bisa kalian lihat sendiri, beberapa waktu yang lalu sebuah film kartun viral di sosial media lantaran dianggap mengandung unsur-unsur LGBT. Memang tak bisa dipungkiri, apabila diperhatikan secara detail, cuplikan film kartun yang berdurasi 25 detik itu awalnya hanya menunjukkan seorang anak yang tengah bermain perosotan dibalut dengan lagu anak-anak. Anehnya, ketika anak itu tiba-tiba tergelincir dan terjatuh, tak lama kemudian dua lelaki datang untuk menolong mereka. Bersamaan dengan itu, dari lagu itu terdengar lirik yang menyebutkan ayah dan papa seperti berikut ini. Entah apa yang mendasari film kartun itu menyebut papa dan ayah dalam lirik lagunya. Namun apabila kalian mencari cuplikan aslinya, ternyata kata papa dan ayah juga disebutkan dalam lirik lagu yang berbahasa Inggris. Tentu saja, video-video seperti ini sangat mengkhawatirkan jika ada di Indonesia. Terlebih lagi video yang diupload oleh channel Moonbag Kids Bahasa Indonesia sering memperlihatkan gabungan warna sebagaimana yang sering digunakan oleh kaum LGBT. Selain film kartun, karakter ayah dan papa sebagai orang tua seorang anak juga diperlihatkan dalam sebuah buku anak-anak berjudul BC Ambulance. Tak jauh berbeda dengan alur cerita di film kartun tadi. Dalam buku tersebut juga digambarkan seorang anak yang kesakitan karena terjatuh saat sedang bermain. Buku itu dianggap mengandung unsur LGBT lantaran dari lembaran pertama sampai lembaran terakhir, tokoh anak yang digambarkan dalam buku itu hidup dan dirawat oleh dua orang laki-laki. Alhasil, dengan gambar serta alur ceritanya yang sudah menyimpang, buku itu pun akhirnya viral di beberapa platform sosial media. Setelah mendengar adanya film kartun dan buku anak-anak yang mengandung unsur LGBT, dari sini kita bisa menilai betapa hebatnya kaum LGBT mencari dukungan untuk melegalkan komunitas mereka ada di Indonesia. Bahkan ya, seorang aktor sekaligus presenter kondang yakni Daniel Mananta mengaku dibuat terkejut saat melihat toilet gender netral di salah satu sekolah yang ada di Jakarta.
Pengakuan Daniel Mananta itu disampaikan langsung kepada Prof. Quraish Shihab dalam sebuah sesi bincang-bincang terkait cara mendidik anak. Tak lama setelah menceritakan pengalamannya, masyarakat Indonesia beramai-ramai mendesak pemerintah untuk mencari tahu di mana sekolah yang mengadakan toilet gender netral itu. Desakan tersebut juga datang dari seorang perwakilan rakyat yang mengatakan bahwa sebagai sebuah bangsa kita meyakini jika lesbian, gay, biseksual, dan transgender merupakan bentuk penyimpangan yang harus dicegah. Adanya toilet gender netral di sebuah lembaga pendidikan menjadi indikator jika kampanye LGBT telah masuk ke sekolah-sekolah di tanah air kita. Saat ini kita memang tak bisa menafikan maraknya kampanye LGBT adalah hal yang dapat merusak generasi-generasi muslim selanjutnya. Apatah lagi di zaman modern mereka bisa menggunakan berbagai media untuk meracuni pola pikir seseorang. Dengan dalih hak asasi manusia, mereka masuk dalam industri perfilman, musik, maupun materi-materi pelajaran yang ada di sekolah. Maka wajar jika sudah dari dulu sejak kaum Nabi Lut diazab karena perilaku menyimpangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran mengajarkan sekaligus memberi peringatan kepada seluruh hambanya untuk meninggalkan perbuatan kaum Nabi Lut yang jelas-jelas mendapat azab dari Allah. Tak cukup sampai di situ. Dalam ajaran Islam, Rasulullah SAW telah mencontohkan bagaimana cara mendidik anak agar terhindar dari penyimpangan seksual khususnya LGBT. Pertama, pisahkan tempat tidur anak perempuan dan laki-laki. Perintah tersebut sesuai dengan sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, setelah berusia 10 tahun, suruhlah anak-anakmu sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukullah mereka tanpa menyakitinya jika enggan untuk sholat, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, untuk anak perempuan tanamkan rasa malu dan bekali dengan pendidikan agama. Sebagaimana pada hadis lain, Rasulullah SAW pernah mendoakan wanita-wanita Ansor dengan berkata, semoga Allah membekali kaum wanita Ansar rasa malu. Namun rasa malu itu tidak menghalangi mereka mencari pengetahuan tentang agama mereka. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, menanamkan jiwa maskulinitas dan feminitas. Mudahnya dalam mendidik anak, orang tua perlu mengenalkan atau memberikan sesuatu yang sesuai dengan jenis kelamin mereka. Hal itu bertujuan agar seorang anak terbiasa untuk berperilaku sesuai dengan fitrahnya. Terlebih lagi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang berperilaku menyerupai wanita dan wanita yang berperilaku menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Selain 3 cara tersebut, orang-orang soleh terdahulu membedakan cara dalam menasihati anak perempuan dan laki-laki. Untuk anak laki-laki, dinasihati dengan cara membisikkan pesan-pesan kebaikan melalui telinga kirinya, kemudian peluk dan usap bagian belakang kepala hingga punggungnya. Sedangkan untuk anak perempuan, bisikan pesan-pesan kebaikan melalui telinga kanannya, lalu peluk dan usap belakang kepala hingga punggungnya, sambil mengatakan bahwa kita sebagai orang tua sangat menyayanginya. Sahabat beriman, LGBT adalah isu yang tak boleh dipandang sebelah mata. Orang-orang yang tergabung dalam komunitas tersebut akan selalu mencari cara agar generasi muda muslim terjerumus ke dalam perbuatan menyimpang itu. Karenanya, bagi kalian yang menonton video ini, semestinya selalu menjaga keluarga kalian terhindar dari doktrin yang sejak dulunya pelaku telah diazab oleh Allah. Menurut kalian, apakah LGBT pantas ada di Indonesia? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.